Shalom jemaat Tuhan, kita akan kembali memulai hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Tentu dengan kita berdoa dan merenungkan firman Tuhan lewat apa yang sedang kita pelajari tentang penghalang pengenalan kita kepada Tuhan. Dan salah satunya adalah masalah kesombongan. Sifat sombong membuat kita terhalang untuk bisa memahami, mengenali Allah. Sebab Tuhan Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa karena rahasia kerajaan surga ditutup dari orang-orang besar, orang-orang yang hebat, orang-orang yang bijak, tetapi diberikan kepada orang-orang yang rendah hati, orang yang kecil." Karena aja dalam Lukas 1 ayat 51 dikatakan, "Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya." Jadi kita lihat bahwa orang yang congkak atau tinggi hati, dia tidak akan melihat bagaimana kuasa Tuhan, perbuatan Tuhan dinyatakan. Kita sudah melihat bahwa mengetahui Tuhan berbeda dengan mengenal Tuhan. Terkadang kita melihat banyak orang terhalang dia tidak mengalami Tuhan dalam hidupnya. Karena itu kesombongan, tinggi hati merupakan kekejian di mata Tuhan. Seperti yang kita pelajari kemarin di dalam kitab Amsal 16 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Jadi saya merenungkan betul ini Bapak Ibu, kenapa sampai disebut kekejian, keji, jahat di mata Tuhan. Sesuatu yang di mata Tuhan keji itu artinya seperti bukan hanya jahat, tapi mungkin sadis atau sesuatu yang benar-benar Tuhan tidak suka. Karena memang kekejian ini adalah di mata Tuhan. Kenapa tinggi hati adalah kekejian? Karena sikap ini adalah kesombongan atau congkak ini adalah lahir dari ketika Lucifer ingin menyamai dirinya, menyamakan dirinya dengan yang maha tinggi. Dalam Yesaya 14 ayat 12-17, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau, katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya yang tidak melepaskan dan yang tidak melepaskan orang-orang yang terkurung pulang ke rumah." Kita lihat jadi sifat, sikap sombong lahir pertama kali ketika Lucifer ingin menyamai dirinya dengan Allah. Ingat, Allah adalah Allah. Dia adalah yang awal dan akhir. Dialah awal dari permulaan segalanya. Jadi aneh kalau si yang diciptakan coba ingin mengambil posisi si pencipta. Itu di mata Tuhan kekejian. Makanya orang yang congkak, orang yang sombong direndahkan. Kita sudah belajar bagaimana akhirnya Nebukadnezar direndahkan seperti kayak binatang, sama dengan binatang, serendah-rendahnya. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harusnya hidup sebagai anak-anak Tuhan dengan kerendahan hati. Karena di mata Tuhan, kesombongan adalah sebuah kekejian. Dan orang-orang yang sombong, Bapak Ibu, dia tidak peduli dengan apapun. Dalam Roma 1 ayat 30, mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Allah akan melakukan tindakan-tindakan seperti yang kita baca dalam Roma 1 ayat 30 ini. Karena itu dalam Yakobus 4 ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang, melawan siapa? Orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi Allah serius, dia menentang, melawan orang-orang yang sombong. Karena itu
Kita nggak perlu kejar berkat, nggak perlu kejar urapan, nggak perlu kejar hal-hal yang banyak dikejar orang. Kejarlah kerendahan hati. Yesus berkata, belajarlah kepadaku, pikulah kuk yang kupasang, maka engkau akan dapat ketenangan. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kerendahan hati adalah merupakan karakter dan sifat daripada Tuhan. Karenanya saya mengajak kita, jika Tuhan menentang orang-orang yang sombong, kita jangan berpihak, jangan menjadi lawan Tuhan. Saya bacakan dalam Mazmur 101, 1-7 dari Daud. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercelah. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku, kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati aku tidak suka. Jadi Daud sendiri, Bapak Ibu, dia mengatakan bahwa dia nggak suka. Kenapa? Kesombongan itu melahirkan suasana yang tidak nyaman, suasana yang tidak enak, menimbulkan masalah, perpecahan. Dari mana semua? Dari ego kita. Dari mana datang peperangan? Dari mana banyak masalah muncul? Sikap sifat sombong inilah, Bapak Ibu, yang menyebabkan semuanya. Karena itu tidak salah kalau hari-hari ini kita belajar tentang kerendahan hati. Kita coba mempraktekkan apa yang dikatakan Daniel, ya, untuk kita berlaku adil, menaruh belas kasihan, lawan ego kita, kesombongan kita dengan kasih. Dengan kita mengasihi Tuhan dan kita mengaplikasikannya, mengekspresikannya dengan kita mengasihi sesama kita. Karena itu saya berdoa biar kiranya pelajaran ini membawa kita untuk lebih memperhatikan hati kita, menjaga hati kita dari yang namanya kesombongan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.